sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tawadha'a kullu syai'in li'azamatihi, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi azala bayanuhu kulla ibham, wa ala alihi wa ashabihi salata wa salaman daimaini ma damatil ayyam, amma ba'd. Fa inna ahsanal hadithi kitabullah, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Hifdzul Amal, para ustaz, para hujjaj, para sesepuh, wabil khusus orang tua kita Abi Haji Nasruddin beserta keluarga besar, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan dan keberkahan, dan juga tentunya untuk kita dan keluarga kita. Alhamdulillah, malam hari ini kita melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Tafsir Marah Labid. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Surah Al-Baqarah ayat 191. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuqatiluhum. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtuluhum haitsu taqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Waqtuluhum, dan bunuhlah mereka, in bada'ukum, jika mereka memulai kalian. Haitsu taqiftumuhum, bunuhlah mereka dimanapun kalian temui mereka, dapati mereka. Ay wajadtumuhum, kalian menemui mereka, fil halli wal harami, baik di tanah yang non haram, wal harami, dan tanah haram, baik di tanah yang bukan tanah haram, hal maupun tanah haram. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan usirlah mereka min haitsu akhrajukum, dari arah mereka mengusir kalian. Ay mim Makkah, maksudnya dari Makkah. Ayat 190 dan 191 yang kita baca. 190 yang kemarin. Ini asbabun nuzulnya adalah ketika Fathu Makkah. Ketika Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Jadi tahun 8 tahun setelah Rasulullah tinggal di Madinah. Kemudian di tahun ke-6 Dzulqa'dah, di bulan Dzulqa'dah, Rasulullah ingin melaksanakan umroh, tetapi niat ini kemudian digagalkan oleh orang-orang Quraisy. Maka akhirnya ada Sulhul Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah. Tahun 6 Dzulqa'dah, bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah ini Rasulullah sampai, tapi tidak sampai masuk ke kota Mekah. Di sana dihentikan, kemudian ada perjanjian. Perjanjiannya namanya Sulhul Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini, hadirin, perjanjian antara Rasulullah dengan orang-orang musyrik Mekah pada waktu itu, supaya tidak jadi umroh tahun itu, tapi boleh lagi umroh nanti tahun depan. Akhirnya Rasulullah nurut, tahun itu tidak jadi umroh dengan syarat ada perjanjian. Nah, disinilah mulai posisi orang-orang mukmin, posisi orang-orang Islam di Madinah ini mulai, ya namanya kalau sudah duduk di meja perjanjian yang sama, ini berarti kan mereka sudah menganggap kita ini ya pihak yang memang sederajat dengan mereka. Itu sudah merupakan kemenangan buat kita. Oleh karenanya ketika di awal di Sulhul Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah ini, ketika di awal Rasulullah minta tulis perjanjian, yang disuruh tulis Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi katibnya, sekretarisnya Sayyidina Ali, tulis Ali, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang kafir di situ yang gak setuju. Dia bilang,
Apaan Ar-Rahman katanya? Gak kenal kita Ar-Rahman itu apa. Udah kayak biasa aja, Bismikallahumma. Bismikallahumma jadinya saudara. Yang karena mereka sebutannya Bismikallahumma aja. Hapus Ali, dihapus sama Sayyidina Ali. Tulis Bismikallahumma. Kemudian ditulis hada ahdun baina Muhammadin Rasulillah. Tulis Ali, ini adalah perjanjian antara Muhammad utusan Allah. Terus kata orang kafir, kalau kami percaya engkau utusan Allah, ya kami nggak bakal ngelarang ke sini. Hapus, katanya. Hapus Ali. Kata ini hapus, saya nggak mau. Tulis aja Muhammad bin Abdullah, Muhammad anak laki-laki Abdullah, udah. Gak usah pakai Rasulullah. Sayyidina Ali nggak mau, giliran ini tulis. Yang bukan karena emosinya Sayyidina Ali, bukan, tapi tidak mau kalau dihapus Muhammad Rasulullah. Khawatir berarti Sayyidina Ali juga tidak mengakui, khawatirnya seperti itu. Muhammad bin Abdullah. Maka Sayyidina Ali nggak mau. Kekeh Sayyidina Ali, nggak mau yang ini, nggak mau saya Rasulullah, nggak mau hapus. Terus Rasulullah bilang, Ali, yang mana tulisannya? Rasulullah nggak bisa baca. Mana yang Rasulullah itu, mana tulisannya yang Rasulullah, tunjukkan kepada saya tujuan Rasulullah di mana. Akhirnya Rasulullah dikasih tahu, ini ya Rasul, ini Nabi sendiri yang menghapus, dihapus oleh Nabi, dihapus kemudian ditulis oleh Nabi. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini satu kesempatan yang sangat langka di mana Rasulullah disebut sebagai ummi, di mana Rasulullah disebut sebagai orang yang tidak bisa baca tulis, tapi saat itu nulis Ibni Abdillah. Jadi Rasulullah, kata-kata Rasulillah utusan Allah dihapus. Nah Nabi kemudian nulis sendiri. Sayyidina Ali nggak mau nulis, akhirnya Rasulullah nulis sendiri, dan bisa itu, dan sekali-kalinya itu doang. Walaupun umminya Rasulullah itu bahwa Nabi tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, itulah sebuah mujizat. Tapi ini adalah mujizat lain. Saat Sulhul Hudaybiyah ini Rasulullah nulis Ibni Abdillah, Muhammad bin Abdillah. Terus dan sampai beberapa poin perjanjian, singkatnya di perjanjian Hudaybiyah ini Rasulullah kemudian kembali lagi ke Madinah, tidak jadi umroh, balik lagi. Di antara poinnya gencatan senjata selama 10 tahun. Asal tidak ada yang merusak perjanjian. Di antara poinnya lagi bahwa jika ada orang-orang dari kubu Mekah ini ikut masuk Islam, maka harus dikembalikan kepada kubu Mekah. Tapi jika ada orang-orang dari kubu Madinah ini kemudian ikut kepada kami, nggak usah dikembalikan. Ya udah, nurut aja Nabi mah. Nurut aja, karena ini sudah merupakan kemenangan besar. Belum sampai 10 tahun, di tahun berikutnya ini ternyata orang-orang musyrik merusak perjanjian. Ya ada namanya satu suku namanya Bani Bakar. Bani Bakar ini koalisinya Quraisy, koalisinya kafir Quraisy. Nah satu lagi ada Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ini koalisinya Rasulullah, dan mereka memang hidup berdekatan. Cekcok di antara keduanya. Kemudian Bani Bakar yang namanya koalisi minta bantuan sama bosnya, minta bantuan sama Mekah. Ini ketika terjadi, para pembesar Mekah khawatir juga. Ini gara-gara bocah ini ribut-ribut begini, akhirnya kita harus kirim bantuan. Akhirnya kirim bantuan juga kepada Bani Bakar. Bani Khuza'ah diserang. Ini terjadi dirusaknya perjanjian Hudaybiyah. Yang merusak adalah mereka. Nah orang-orang muslim, orang-orang Islam di Madinah ini khawatir. Orang-orang Islam di Madinah kala itu tahu betul bahwa tanah haram ya tanah haram, nggak boleh digunakan untuk peperangan, jangan sampai ada pertumpahan darah di sana. Orang-orang Islam sangat menghargai itu. Begitu juga waktunya, hadirin. Waktunya bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu waktunya nggak boleh perang, nggak boleh perang. Oleh karenanya turun ayat ini, turun ayat yang mengizinkan orang-orang Muslim memerangi orang-orang kafir, meskipun itu di bulan haram, meskipun itu di tanah haram. Tapi dengan catatan waqtuluhum haitsu taqiftumuhum, bunuh mereka sekiranya mereka memulai duluan, dimanapun ada mereka. Kalau mereka yang mulai duluan, bunuh nggak apa-apa, meskipun itu di tanah haram. Syaratnya tadi bukan kita yang duluin, tapi mereka yang duluin, mereka yang mulai. Nah, iya.
Ini yang diizinkan oleh Allah ketika orang-orang kafir, ketika musuh ini memulai duluan, maka dimanapun ini boleh lu jual gua beli, maka diperbolehkan. Dan juga kalau tidak membunuh, bagaimana hanya sekedar mengusir? Kalau mereka mengusir, tidak memperbolehkan untuk masuk ke Mekah, balik kalian yang mengusir, maka silakan usir mereka, diperbolehkan juga oleh Allah, diperbolehkan untuk mengusir orang-orang musyrik Mekah ini dari tanah haram ini, dari Mekah, dari kampung halaman mereka. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan usirlah mereka dari arah yang mereka mengusir kalian, maksudnya dari kota Makkah, usir mereka, jangan di situ. Nah, tahun berikutnya setelah Sulhul Hudaybiyah ini, perjanjian Hudaybiyah, inilah yang disebut dengan Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah, di mana Nabi Muhammad SAW berhasil masuk ke Makkah tanpa perlawanan. Jadi semuanya nyerah. Di perbatasan kota Mekah itu udah ada ini juga negosiasi. Ada namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini memang masuk Islamnya ketika Fathu Mekah. Jadi dulu mah musuh banget pada Rasulullah. Yang bikin perang pertama kali, perang Badar, ya Abu Sufyan itu. Abu Sufyan bawa dagangan dari Mekah, kemudian pengen dicegat sama orang-orang mukmin, orang-orang Islam di Madinah pengen nyegat, nggak kena. Karena tahu Abu Sufyan itu lihai, nggak kena, tapi dia ngabarin, ini kita mau diserang, tolong kirim bantuan. Nah, begitu selesai dagang dari Syam, Abu Sufyan pulang aja, dia pulang ke Mekah. Jadi orang-orang pada berantem itu di perang Badar, karena orang-orang kafir yang Abu Sufyan saat itu. Hingga 7 tahun pada Fathu Makkah lah Abu Sufyan kemudian masuk Islam, dan kemudian diumumkan oleh Rasulullah, siapa yang masuk ke Masjidil Haram maka aman, siapa yang berada di rumahnya masing-masing aman, siapa yang berada di rumah Abu Sufyan aman. Praktis masuk ke kota Mekah tanpa perlawanan. Ini yang dikhawatirkan orang-orang mukmin adalah dikhawatirkan kalau harus berperang di bulan haram, di tanah haram, maka Allah mengizinkan. Kalau memang mereka mulai duluan, maka balas mereka dimanapun mereka berada, maka perangi mereka. Mereka mengusir kalian dimanapun, dari mereka mengusir, arah dari manapun mereka mengusir, usir lagi, usir mereka. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih berat daripada pembunuhan. Ai wal mihnatul lati yuftatanu bihal insanu, mihnah atau ujian, fitnah yang telah difitnah dengannya al insanu, seseorang yang telah difitnah, kal ikhraji, seperti diusir, minal watani, dari tanah airnya, itu as'abu, lebih sulit, minal qatli, ketimbang dibunuh, lidawami ta'abiha, karena langgengnya penderitaan atau langgengnya keletihan dari fitnah itu, wa baqa'i ta'allumin nafsi biha, dan juga tetapnya sakit kejiwaan atau sakit hatinya biha, sebab fitnah. Ada fitnah, ada qatl di sini, pembunuhan. Ya, pembunuhan itu menghilangkan nyawa. Pembunuhan itu menghilangkan nyawa. Ada fitnah. Fitnah ini sebenarnya tidak menghilangkan nyawa, tapi sakitnya itu di sini. Sakitnya itu mendalam, menyisakan luka yang tidak terperi, menyisakan luka yang berkepanjangan. Mendingan dibunuh kemudian mati, udah selesai, daripada diusir. Karena diusir ini akan meninggalkan rasa sakit, ya kampung halamannya, di mana dia lahir, di mana dia memulai usahanya, banyak di sana diusir terusir. Namanya terusir di sini fitnah. Fitnah yang seperti ini, terusir dari negeri sendiri, kemudian dihilangkan kesempatannya untuk berkembang. Fitnah yang seperti ini sebenarnya lebih menyiksa dibanding dibunuh. Karena dibunuh ya udah mati, selesai begitu aja. Kirim-kirim dan malam Jumat nerima kiriman. Tapi kalau difitnah ya dikirim juga enggak. Orang belum meninggal dikirim juga enggak, tapi masih merasakan sakitnya karena terusir dari negeri sendiri. Ini yang dimaksud dengan fitnah menurut kaul pertama, bahwa fitnah atau terusir ini lebih sulit dibanding dibunuh sekalian. Ini satu kaul.
Wakila dan dikatakan wasyirkuhum billahi wa ibadatul awthani, kemusyrikan mereka pada Allah dan juga penyembahan berhala fil harami, di tanah haram, wasadduhum lakum, dan juga menghalang-halanginya mereka bagi kalian anhu, dari tanah haram, itu asyarru, lebih keji, min qatlikum, daripada pembunuhan kalian iyahum, kepada mereka, fihi, di tanah haram. Kaul yang kedua yang dimaksud dengan al fitnatu asyaddu minal qatl, orang kita bilang fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan gitu ya. Itu pengertian pertama tadi. Di fitnah nggak dibunuh enggak, tapi pelan-pelan ya, pelan-pelan tapi dihilangkan kesempatannya, pelan-pelan diusir dari usahanya, pelan-pelan. Itu lebih berat, lebih kejam dibanding dibunuh sekalian. Pembunuhan karakter lebih kejam. Pembunuhan lebih kejam, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Yang kedua, pendapat kedua, yang dimaksud dengan fitnah di sini bukan pembunuhan karakter, bukan terusir, tapi yang dimaksud adalah fitnah mereka, yaitu penyembahan berhala, kemusyrikan mereka ini lebih keji dibanding pembunuhan yang dilakukan oleh orang muslim. Ya, mereka yang mulai duluan, kemudian orang-orang muslim, orang-orang Islam balas menyerang mereka. Ini enggak seberapa dibanding kerusakan yang ditimbulkan oleh penyembahan berhala, yang ditimbulkan oleh kemusyrikan mereka. Karena kemusyrikan dan penyembahan berhala ini adalah perbuatan yang sangat keji dan bisa menular pada semua orang. Bisa merambat ke semua orang, bisa ikut-ikutan semua orang menyekutukan Allah. Nah, kalau membunuh, ya membunuh begitu aja, paling korbannya ya korban yang terbunuh gitu aja. Tapi kalau penyembahan berhala, kemudian juga kemusyrikan, ini bisa mempengaruhi orang lain. Ini kaul yang kedua. Maka jangan khawatir, seolah-olah Allah ingin mengatakan di sini, maka jangan khawatir memerangi mereka di bulan haram, jangan khawatir memerangi mereka di tanah haram. Selama mereka yang memulai, silakan kalian perangi mereka. Karena itu lebih baik dibanding mereka dengan kemusyrikannya. Itu fitnah kemusyrikan, itu lebih kejam. Wala tuqatiluhum indal masjidil haram, dan janganlah kalian memerangi mereka di Masjidil Haram. Ai la tabda'uhum bil qatli fil harami. Ini ditegaskan lagi, ditafsirkan oleh Syekh Nawawi, maksudnya jangan memulai mereka bil qatli, dengan membunuh mereka fil harami, di tanah haram, hatta yuqatilukum fihi, sehingga mereka memerangi kalian di tanah haram, ayil harami bil ibtida, yaitu tanah haram bil ibtidai, dengan memulai. Fa in qatalukum fihi bil ibtida, maka jika mereka memerangi kalian di tanah haram dengan memulai peperangan, faqtuluhum, maka bunuhlah mereka fihi, di tanah haram. Wala tubalu, dan janganlah kalian pedulikan biqitalihim, memerangi mereka fihi, di tanah haram, liannahum, karena sungguhnya mereka alladzina hataku hurmatahu, merekalah yang merobek atau mencoreng kehormatan tanah haram. Fastahaqqu, maka mereka berhak asyaddal adabi, akan siksa yang berat. Ini pengulangan untuk menegaskan jangan memulai peperangan, apalagi di tanah haram. Di tanah yang bukan tanah haram aja, di Indonesia misalnya, kita tidak boleh memulai peperangan. Tapi kalau mereka memulai peperangan, maka silakan. Ketika mereka memulai peperangan, maka kita harus angkat senjata juga. Jadi syaratnya sudah terpenuhi. Syaratnya mereka duluan, maka jangan ragu-ragu dan jangan pedulikan bahwa ini bulan haram, kemudian ini tanah mulia, jangan pedulikan, karena memang yang memulai mereka. Kenapa boleh seperti ini? Ini yang tadi sempat kita singgung, hadirin. Liannahum alladzina hataku hurmatahu, merekalah yang merusak kehormatan tanah haram, mereka yang mengusir kita. Sebenarnya perjalanan umrah Rasulullah pada waktu itu kira-kira 1400 orang Islam dari Madinah dan sekitar Madinah, dan juga dari beberapa wilayah yang sudah masuk Islam. Ini pengen umroh, memang nggak ada persiapan untuk perang dan bukan pasukan perang, emang pasukan umroh. Khawatir duluan. Di perbatasan kota Mekah ini sudah dihentikan, jangan masuk, khawatir,
disuruh pulang, kembali lagi ke Mekah. Memang mereka sudah merasa khawatir 1400 ini dia dikhawatirkan untuk dikhawatirkan menyerang mereka, padahal tujuannya adalah semata-mata untuk umroh hingga terjadi perjanjian tahun depan boleh kembali lagi. Nah, tapi mereka merusak perjanjian itu. Ternyata ada oknum ya, bocah-bocah yang kalau yang pembesar-pembesarnya mah pengennya mah 10 tahun udah gencatan senjata aja. Gencatan senjata karena udah tahu kekuatan Islam. Berabi juga kalau dirusak perjanjian ini 10 tahun. Dan ada hikmahnya. Di antara Sulhul Hudaybiyah, di antara hikmah perjanjian Hudaybiyah itu adanya gencatan senjata. Hikmah pertama, bahwa kita kaum muslim itu berarti sudah dianggap sederajat dengan mereka karena duduk sama-sama di bangku perjanjian. Itu berarti mereka sudah menganggap. Kemudian yang kedua hikmahnya, supaya orang-orang mikir. Jadi sebenarnya agama yang memang logis, agama yang memang sesuai dengan fitrah kemanusiaan itu agama tauhid atau agama yang nyembah banyak Tuhan. Biar mereka mikir. Oleh karenanya saat ada poin jika orang dari kubu Madinah ini masuk Islam, masuk kepada sekutu Quraisy, maka nggak usah dikembalikan. Rasulullah nurut aja, karena nggak akan mungkin terjadi begitu selama mereka berpikir, selama mereka menggunakan akal pikirannya, pasti mereka akan ikut agama tauhid. Perjanjian ini tidak sampai 10 tahun kemudian dirusak, maka terjadilah Fathu Makkah itu, penaklukan kota Mekah. Tidak ada pertumpahan darah, di mana Rasulullah itu pertama kali masuk ke Ka'bah dan membersihkan berhala-berhala yang ada di Ka'bah itu. Ada kira-kira 360 patung, 360 berhala dalam Ka'bah itu. Qara'a Hamzah wal Kisaiyu, Imam Hamzah dan Imam Kisai ini membaca wala taqtuluhum hatta yaqtulukum fa in qatalukum kulluhu bi ghairi alifin, semuanya dengan tanpa alif. Jadi ya yang mushaf yang kita pegang ini kan biasanya fa in qatalukum faqtuluhum, atau yang atas tadi waqtuluhum haitsu taqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wala tuqatiluhum indal masjidil haram. Nah, ini dibaca oleh Imam Kisai, Imam Hamzah, bukan wala tuqatiluhum tapi wala taqtuluhum indal masjidil haram hatta taqtulukum, hatta yaqtulukum. Dibaca tanpa alif jadi tsulasi, qatala yaqtulu. Kalau ini qatala yuqatilu. Kadzalika ay mithlu hadzal jazai, sebagaimana balasan ini al-waqi yang terjadi minkum dari kalian bil qatli, dengan terbunuh, wal ikhraji dan juga dengan terusir, sebagaimana balasan mereka harus terbunuh dan mereka harus terusir. Jazaul kafirin, seperti inilah jazaul kafirin, balasan orang-orang kafir. Yuf'alu bihim, akan diperlakukan terhadap mereka misluma fa'alu, semisal apa yang mereka perbuat. Mereka yang menanam, mereka yang menuai, sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Mereka mengusir orang-orang Islam pada masa-masa awal, maka mereka akan terusir. Mereka membunuh orang-orang Islam, maka mereka akan terbunuh. Ini maksud dari kadzalika jazaul kafirin, dibalas timpal. Itu di dunia. Nanti di akhiratnya lebih pedih lagi, dengan catatan kalau nggak tobat. Tapi kalau tobat ya tetap diampuni, saudara. Orang yang bangor kayak apa, dia nantang Islam dari awal, kalau memang tobat itu diampuni oleh Rasulullah. Yang makan hatinya Sayyidina Hamzah, namanya Wahsy, itu tobat masuk Islam. Coba gimana kita tuh? Paman Nabi Sayyidina Hamzah, Nabi itu benar-benar marah, sedih ketika tahu Wahsy membunuh Sayyidina Hamzah. Ini tapi diajak oleh Allah, turun ayat diajak supaya Wahsy ini bertaubat. Kemudian juga istrinya Abu Sufyan, namanya Hindun, masuk Islam juga. Gimana perasaan Rasulullah pada saat itu? Gimana Rasulullah yang dulu itu benar-benar sakit hati karena pamannya terbunuh, tapi memang memaafkan
Memang seperti itu. Kalau sudah taubat, at-taibu kaman la dzambalahu. Orang yang taubat itu seperti orang yang nggak punya dosa. Orang-orang musyrik ini juga, meskipun mereka sangat menentang Islam, sangat kasar kepada orang-orang Islam dulu sebelumnya, tapi kalau mereka bertaubat, maka tetap akan Allah ampuni. Jadi sisa-sisa kebencian atau kedongkolan kita misalnya yang masih dulu ada, kemudian mereka bertobat, ya memang harus benar-benar hilang. Harus benar-benar hilang. Jadi dihilangkan kebencian itu, dihilangkan ketidakpuasan masa-masa lalu, karena Allah itu maha mengampuni. Fa inin tahaw anil kufri fa innallaha ghafurun lahum. Dan apabila mereka berhenti dari kekufuran, fa innallaha, maka sungguhnya Allah ghafurun, maha pengampun, lahum, kepada mereka, mengampuni ma qad salafa, dosa-dosa yang telah lalu, rahimun bihim, dan Allah maha penyayang bihim, pada mereka. Ini ghafurur rahim, Allah maha pengampun dan Allah maha penyayang kepada mereka kalau mereka berhenti dari kekufuran, dalam arti bertaubat. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wallahu a'lam bishawab.